di channel Gereja Katolik. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai 4 prinsip interpretasi Alkitab. Alkitab merupakan sabda Allah yang disampaikan melalui tulisan penulis kitab yang ditunjuk oleh Allah untuk menuliskan hanya yang diizinkan oleh Tuhan. Maka jika kita ingin memahami Alkitab, kita perlu mengetahui makna yang disampaikan oleh para pengarang kitab dan apakah yang ingin disampaikan oleh Allah melalui tulisannya. Dan karena Alkitab bersumber pada Allah yang satu, maka kita harus melihat keseluruhan Alkitab sebagai satu kesatuan yang paling melengkapi. Inilah yang menjadi dasar bagaimana kita memperoleh pengertian yang mendalam tentang kitab suci, dan dengan cara demikianlah jemaat awal mengartikan kitab suci. Secara umum, Alkitab mempunyai 2 macam arti. Yang pertama disebut literal atau harafiah, sedangkan yang kedua disebut sebagai spiritual atau rohaniah. Kemudian arti rohaniah ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu alegoris, moral, dan anagogis. Keempat macam arti ini secara jelas menghubungkan perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang pertama, arti literal atau harafiah. Arti harafiah adalah arti yang berdasarkan atas penuturan teks yang ada secara tepat. Mengikuti ajaran Santo Thomas Aquinas, kita harus berpegang bahwa tiap arti kitab suci berakar di dalam arti harafiah. Jadi dalam membaca kitab suci, kita harus mengerti akan arti kata-kata yang dimaksud secara harafiah yang ingin disampaikan oleh pengarangnya, baru kemudian kita melihat apakah ada maksud rohani yang lain. Arti rohani ini timbul berdasarkan arti harafiah. Yang kedua, arti alegoris. Arti alegoris adalah arti yang lebih mendalam yang diperoleh dari suatu kejadian jika kita menghubungkan peristiwa tersebut dengan Kristus. Contohnya, penyeberangan bangsa Israel melintasi Laut Merah adalah tanda kemenangan yang diperoleh umat beriman melalui pembaptisan. Kurban anak domba Paskah di Perjanjian Lama merupakan tanda kurban Yesus sang anak domba Allah pada Perjanjian Baru. Abraham yang rela mengorbankan anaknya Ishak adalah gambaran dari Allah Bapa yang rela mengorbankan Yesus Kristus putranya. Ketiga, arti moral. Arti moral adalah arti yang mengacu kepada hal-hal yang baik yang ingin disampaikan melalui kejadian-kejadian di dalam Alkitab. Contohnya, ajaran Yesus agar kita duduk di tempat yang paling rendah jika diundang ke pesta, maksudnya adalah agar kita berusaha menjadi rendah hati. Peringatan Yesus yang mengatakan bahwa ukuran yang kita pakai akan diukurkan kepada kita, maksudnya agar kita tidak lekas menghakimi orang lain. Melalui mukjizat Yesus menyembuhkan 2 orang buta yang berteriak-teriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah kami." Yesus mengajarkan agar kita tidak lekas menyerah dalam doa permohonan kita. Keempat, arti anagogis. Arti anagogis adalah arti yang menunjuk kepada surga sebagai tanah air abadi. Contohnya adalah gereja di dunia ini melambangkan Yerusalem surgawi. Surga adalah tempat di mana Allah akan menghapuskan setiap titik air mata. Keempat prinsip untuk menginterpretasikan Alkitab adalah pedoman bagi kita untuk mendapatkan pengertian yang lebih mendalam akan ayat-ayat kitab suci. Prinsip-prinsip tersebut membantu kita untuk dapat membaca dan menginterpretasikan kitab suci dengan semangat roh yang sama dengan bagaimana kitab tersebut dituliskan. Dan dengan demikian kita dapat mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh tentang makna ayat-ayat dalam kitab suci, karena kita melihat juga kaitan satu ayat dengan ayat-ayat yang lain. Sudah menjadi tradisi gereja bahwa ayat-ayat Alkitab tidak untuk dipertentangkan satu dengan yang lain, tetapi selalu dilihat dalam satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi. Mari kita belajar dari teladan kebaikan Tuhan yang walaupun tetap mempertahankan kebenaran dan kekudusannya, telah sedemikian menyesuaikan dirinya untuk menjangkau kita semua dengan menggunakan bahasa manusia. Mari kita melakukan bagian kita dengan berusaha untuk memahami apa yang hendak disampaikannya kepada kita. Demikian pembahasan mengenai 4 prinsip interpretasi Alkitab. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar.
Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.